Halo guys, welcome back to my channel Martinus Official di sini. Dan kali ini adalah segmen cerita misteri, cerita hantu, cerita goib. Makasih banyak buat yang udah subscribe baru, dan buat yang belum subscribe jangan sungkan tekan tombol subscribe-nya satu kali aja guys. Kalau dua kali batal. Alright. Oke, langsung saja kepada intinya. Masih di sebuah sekolahan. Jadi begini ceritanya guys, dengerin ya. Setiap kali aku lihat dia tuh adalah anak perempuan yang selalu berdiri di gerbang sekolahku. Tiap kali aku lihat orang lewat di hadapannya, mereka tuh selalu cuek sama anak perempuan itu. Aku sering menyapanya dengan cara tersenyum, dan dia balas senyumanku. Lalu pas aku izin ke WC, aku tuh ngeliat dia tetap berdiri di gerbang sekolah, tapi kok nggak ikut mata pelajaran ya, malah di sana terus. Wah, aku jadi penasaran nih. Lalu aku nanya pada temanku, kamu pernah ngeliat gak anak perempuan yang sering berdiri di gerbang sekolah itu? Lalu jawab temanku, hah? Aku nggak pernah lihat, masa ada sih? Iya benar, aku sering melihatnya di depan gerbang pintu sekolah, pakai baju sekolah tapi nggak ikut mata pelajaran, diem di sana terus. Nah temanku tuh nggak jawab. Lalu ya udahlah, nggak usah dibahas lagi. Lalu sepulang sekolah aku langsung menghampiri si anak itu yang ada di pintu gerbang, yang selalu di sana. Dia tuh di sana terus. Terus aku tanya, halo, kamu lagi nunggu siapa sih, tanyaku. Jawab anak perempuan itu, ya aku lagi nunggu kamu untuk bicara sama aku, kata anak perempuan itu. Jawabku, hah? Maksud lo? Kamu gak ingat? Aku tuh temen SD kamu. Kamu dulu best friendku. Tapi kamu sekarang cuek bebek sama aku. Makanya aku pindah ke sekolah sini. Di sini aku juga gak punya temen. Aku rindu untuk bicara lagi sama kamu, kata anak perempuan itu. Hah? Kan aku gak kenal. Kok kamu kenal sama aku? Kamu siapa, tanyaku. Lalu jawab anak perempuan itu, aku Sera. Makasih ya, kamu udah mau bicara padaku. Aku mau pulang dulu ya, dah. Lalu aku geleng-geleng kepala. Aduh, anak perempuan macam apa nih, kok sekolah tapi gak ikut mata pelajaran, di pintu gerbang, lalu katanya nungguin aku aja, lalu dia pulang. Dah, that's it. Dah lah. Lalu aku pun lanjut pulang. Sampai di rumah aku coba inget-inget lagi. Temanku SD namanya Sera. Kan aku sekarang udah kelas 3 SMP. Aku terlalu banyak punya follower nih. Aduh, udah lupa lah. Dah lah. Aku coba ingat-ingat lagi sampai di rumah. Lalu aku pun teringat, dulu dulu aku pernah punya temen pas waktu SD. Pas waktu itu kelas 2. Namanya tuh Sera. Tapi aku udah lupa mukanya ya. Tapi ingat namanya lah. Tapi kan dia dulu, seingatku dia pindah sekolah, dan aku udah gak pernah ketemu lagi. Ya, seingatku dia adalah best friendku lah. Udahlah, mungkin kebetulan aja dia pindah ke sekolah ini. Tapi aneh kali ya, dia selalu diam di pintu gerbang dan gak pernah ikut sekolah. Aduh. Singkat cerita, aku memutuskan untuk mencari rumahnya si Sera, temanku yang aku best friendku pas masih SD. Aku cari di googling, ketemu dah. Dan aku pun memutuskan untuk pergi ke rumahnya Sera. Dan aku ketemu rumahnya. Jadi gini ceritanya. Aku memutuskan untuk datang ke rumah Sera. Selamat datang Kak Syasha, silakan masuk, kata anak kecil yang menyambut aku. Terus aku bilang, mamamu ada? Masuk dulu Kak. Lalu si adik kecil itu menyuruh aku masuk ke dalam rumahnya. Nah, lalu mamanya datang. Halo, saya mamanya Sera.
Iya tante, Seranya ada, tanya aku. Mamanya Sera langsung diem mendengar pertanyaanku. Gak jawab pertanyaanku. Aku jadi bingung. Aku lalu tanya, Ibu, Seranya ada, saya temennya dulu waktu masih SD, pas masih kecil. Dan dia menemui saya di sekolah. Dia selalu nunggu di pintu gerbang sekolah pakai baju sekolahan, tapi gak pernah ikut mata pelajaran. Aku lihat dari pintu kelas. Terus dia pulang pamit gitu, makanya saya cari, ketemulah di sini, ketemu sama ibu. Lalu ibunya Sera pun menjawab, Dek, anaknya ibu sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Aku pun majlep, terkaget dan bingung, dan spontan seluruh bulu kudukku berdiri. Hah? Jadi Sera udah meninggal ya, Bu? Iya, Dek, Sera sudah meninggal. Maaf ya. Saya turut berduka cita, Bu. Aku pun bertanya kepada ibunya Sera, Bu, penyebab Sera meninggal apa sih? Lalu sambil menangis ibunya menjelaskan, Sera meninggal karena terlalu sedih dan stres. Karena semenjak dia dulu pindah sekolah, dia sering dibully sama anak-anak. Lalu dia gak mau makan sampai sakit-sakitan dan nyawanya gak bisa tertolong lagi. Dia meninggal, Dek. Wah, saya turut berduka cita ya, Bu. Saya turut mendoakan arwahnya Sera, semoga dia tenang di sana. Iya, Dek, makasih ya sudah datang ke rumahnya Sera. Singkat cerita, keesokan harinya aku pun ke sekolah lagi. Dan ketika setiba di sekolah, di pintu gerbang udah gak kulihat Sera lagi. Dan selama mata pelajaran aku selalu melihat ke jendela di luar ke pintu gerbang. Dan Sera pun juga tidak pernah di sana. Aku lalu berpikir dalam hati, oh mungkin Sera menganggap aku teman baiknya selama hidup semasa kecil. Dan dia merasa tenang bertemu aku. Lalu dia udah kembali ke sana. Aku pun haturkan doa dalam hati, selamat tinggal Sera, semoga kamu tenang di sana ya. Ya, sekian guys cerita hantu sekolahan.